Venipuncture adalah prosedur penting dalam perawatan kesehatan yang menjadi fondasi utama dalam dunia diagnostik klinis modern. Proses ini melibatkan pengambilan darah dari pembuluh vena, biasanya di lengan, dengan teknik yang harus dilakukan secara hati-hati dan profesional. Melalui venipuncture, tenaga medis mendapatkan sampel darah yang sangat berharga untuk berbagai pemeriksaan laboratorium, mulai dari deteksi penyakit, pemantauan kondisi kronis, hingga evaluasi efektivitas pengobatan. Setiap tetes darah yang diambil memberikan informasi penting untuk diagnosis dan pengobatan yang tepat. Pengambilan darah yang akurat adalah dasar dari hasil lab yang dapat diandalkan dan perawatan pasien yang optimal. Kesalahan kecil dalam proses ini dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan dan berdampak pada keputusan medis selanjutnya. Oleh karena itu, menguasai keterampilan venipuncture sangat penting untuk memastikan keamanan pasien, kenyamanan selama prosedur, serta menjaga integritas sampel darah agar hasilnya tetap valid dan akurat. Setiap pengambilan darah adalah langkah penting menuju hasil kesehatan yang lebih baik, membangun kepercayaan antara pasien dan tenaga medis, serta mendukung proses penyembuhan secara menyeluruh. Mari kita mulai perjalanan untuk menguasai venipuncture, memahami setiap tahapannya, dan menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Persiapan adalah kunci. Kumpulkan semua perlengkapan, atur ruang kerja Anda, dan kenakan APD sebelum pasien tiba. Selalu verifikasi identitas pasien menggunakan 2 pengenal unik dan periksa silang dengan dokumentasi. Gunakan momen ini untuk menjelaskan prosedur dan mengatasi kekhawatiran pasien. Persiapan dan komunikasi yang tepat memastikan keamanan dan membangun kepercayaan. Langkah-langkah ini membentuk dasar perawatan yang berpusat pada pasien. Pilih fosa antekubital untuk sebagian besar pengambilan darah. Prioritaskan vena kubital median. Pasang turniket 3-4 inci di atas lokasi. Pastikan tidak terlalu ketat. Raba vena yang kenyal dan elastis dan hindari area dengan jaringan parut atau infeksi. Batasi waktu turniket hingga di bawah 1 menit untuk mencegah kesalahan sampel. Kenyamanan pasien dan kualitas sampel selalu diutamakan. Mulailah dengan mendisinfeksi area kulit menggunakan alkohol. Pastikan seluruh permukaan yang akan ditusuk benar-benar bersih. Biarkan alkohol mengering secara alami untuk mencegah rasa perih dan memastikan efektivitas antiseptik. Setelah itu, jangkar vena dengan lembut menggunakan jari untuk menstabilkan pembuluh darah dan memudahkan proses penusukan. Masukkan jarum dengan bevel menghadap ke atas pada sudut dangkal, sekitar 15 hingga 30 derajat, agar penetrasi ke vena lebih mudah dan minim trauma. Setelah jarum masuk ke dalam vena, segera pasang tabung pengumpul darah dengan hati-hati agar darah dapat mengalir dengan lancar ke dalam tabung. Pastikan untuk mengikuti urutan pengambilan tabung yang benar sesuai dengan protokol laboratorium, karena urutan ini penting untuk mencegah kontaminasi silang antara aditif dalam tabung. Setelah darah terkumpul, balikkan tabung dengan lembut beberapa kali, biasanya 5 hingga 10 kali, untuk mencampur darah dengan aditif di dalam tabung tanpa merusak sel darah. Selama proses pengambilan darah, selalu pantau kondisi pasien. Perhatikan tanda-tanda ketidaknyamanan, pusing, atau reaksi lain yang mungkin muncul, dan segera tangani jika terjadi masalah. Setelah pengambilan selesai, bersiaplah untuk melepaskan jarum dengan hati-hati. Tekan area bekas tusukan dengan kapas steril untuk menghentikan perdarahan dan cegah infeksi. Ketepatan dalam setiap langkah dan komunikasi yang tenang dengan pasien sangat penting untuk menciptakan pengalaman yang aman, nyaman, dan profesional selama prosedur pengambilan darah. Setelah pengambilan darah selesai, sangat penting untuk segera melepaskan turniket sebelum menarik jarum dari vena pasien. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya hemolisis dan meminimalkan rasa tidak nyaman pada pasien. Pastikan turniket dilepas dengan hati-hati agar aliran darah kembali normal dan pasien tetap merasa aman selama prosedur berlangsung. Setelah jarum dilepas, segera buang benda tajam seperti jarum dan sirin ke dalam wadah khusus benda tajam. Langkah ini sangat penting untuk mencegah cedera akibat tusukan jarum dan melindungi tenaga kesehatan serta pasien dari risiko infeksi silang. Selalu gunakan sarung tangan saat menangani benda tajam. Instruksikan pasien untuk segera menekan lokasi bekas tusukan dengan kapas atau kasa steril.
Tekanan yang cukup akan membantu menghentikan pendarahan dan mencegah terbentuknya memar. Pastikan pasien memahami pentingnya menekan area tersebut selama beberapa menit hingga pendarahan benar-benar berhenti. Segera setelah pengambilan darah, beri label pada tabung sampel di samping tempat tidur pasien. Cantumkan semua informasi penting seperti nama pasien, tanggal lahir, tanggal dan waktu pengambilan, serta identitas petugas. Pelabelan yang akurat sangat penting untuk menjaga integritas spesimen dan mencegah terjadinya kesalahan identifikasi. Setelah memastikan pendarahan berhenti, periksa kembali lokasi bekas tusukan untuk memastikan tidak ada komplikasi. Pasang perban atau plester pada area tersebut untuk melindungi luka. Jangan lupa ucapkan terima kasih kepada pasien atas kerjasamanya, karena sikap ramah dapat meningkatkan kenyamanan pasien. Berikan instruksi perawatan setelah prosedur, seperti menjaga kebersihan area bekas tusukan dan menghindari aktivitas berat sementara waktu. Dokumentasikan seluruh prosedur dengan lengkap di catatan medis pasien untuk memastikan tindak lanjut yang tepat jika diperlukan. Dengan melakukan langkah-langkah pasca prosedur secara hati-hati dan teliti, kita dapat memastikan keamanan pasien, mencegah komplikasi, serta menjaga keakuratan hasil pemeriksaan laboratorium. Setiap detail sangat berperan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas.